Memang tidak ini batik Majalengka itu dulunya memang tidak ada ya, tetapi dengan perkembangan zaman dan saya juga terpanggil, saya pribadi terpanggil untuk lebih memajukan bagi Majalengka, yaitu lewat batik ini, lewat kreasi saya. Jadi saya mengangkat motif batik yang saya pakai itu dengan ciri khas Majalengka, misalkan motif Simbatan Sana, yaitu mahkota Simbatan Sana itu kan putri Majalengka. Kemudian motif Nyiram Bekasi yang konon ceritanya putri Simbatan itu mempunyai rambut yang sangat panjang. Jadi saya mengambil motif Nyiram Bekasi. Ada juga motif angin, karena Majalengka itu terkenal dengan kota angin. Motif awal saya mendirikan perusahaan ini, saya sudah mulai start itu dari 26 motif. Saya mengambil ciri khas dari tiap-tiap kabupaten yang ada di Majalengka. Kembali kepada materi, yaitu batik. Batik itu merupakan warisan budaya bangsa yang harus kita lestarikan. Oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita, terutama ada di sini sebagai generasi muda itu harus semangat untuk melestarikan budaya bangsa. Kan dulu itu pernah ya batik menjadi warisan budaya bangsanya orang Malaysia. Karena kan ada yang benar, tetapi memang UNESCO itu sudah ditetapkan bahwa batik itu adalah warisan leluhurnya orang Indonesia, dan sudah ditetapkan hari batik itu yaitu tanggal 2 Oktober. Nah itu zaman dulu kita punya presiden yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Pak Soeharto. Dia yang berjuang untuk mempatenkan masalah batik ini, yaitu hari batik nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik itu apa sih? Bahasa Jawa yang artinya menulis, ambat itu ambat itu menulis dan titik. Kenapa kok menulis dan titik? Karena memang membatik itu kan menulis atau menggambar ya, menggambar kan itu mutlak. Kalau batik itu mutlak lukisan yang kita aplikasikan kepada kain. Dan titik-titik itu yaitu pemanisnya atau ornamennya, mungkin nanti yang akan kita pelajari di sini yaitu batik tulis. Batik tulis kita memulai yaitu dari kainnya ya, kain ini kain namanya kain mori atau primissima. Jadi kalau mau batik ini kainnya harus khusus kain primissima. Kalau pakai kain kekoron nggak bisa, pakai kain koyobo nggak bisa, karena tidak menyerap. Nah itu alat tulisnya nanti yaitu kanting. Kan semua udah ada ya, kanting, dan tintanya itu yaitu warna. Ini kalau namanya itu seperti ini. Sekarang kan sudah dicairkan di wajahnya masing-masing. Nah itu untuk proses batik tulis. Nanti sudah jadi, gambarnya sudah ditulis, sudah digambar pakai alat, nanti langsung kepada proses pewarnaan. Kemudian ada juga batik cat. Nah, ini batik cat adik-adik bisa melihat atau bisa juga mengaplikasikannya di kainnya masing-masing. Nah ini kalau batik cat itu alat ininya ini kayak kita punya stempel ya, tapi ini terbuat dari tembaga. Kenapa pakai tembaga? Karena tembaga ini bisa menghantarkan panasnya itu awet. Jadi tetap untuk gambarnya itu nanti memakai pemalan yang sudah dihadirkan. Itu satu-satunya yang akan kita pelajari, yaitu batik tulis. Nanti adik-adik bisa juga melihat gimana sih batik cat itu, batik cat bonusnya ya. Jadi yang pokoknya
ya, seperti kita nyambung. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Kalau nggak ada, nanti sekarang kita lanjut kepada pemaparan tentang batik. Nanti akan dibantu oleh Meranti Putri. Jadi Meranti Putri ini salah satu anak saya. Jadi dipakai brand batiknya. Jadi batik Meranti itu asal usulnya dari Putri saya yang kedua. Silakan dilanjut. Kalau ada yang memerlukan ini, bisa nanti kalau ada yang memerlukan handbook juga ada, kita sudah sediakan di sini materi bagaimana cara gambar, bagaimana cara mewarnai. Nanti ada di handbook, cuma kalau handbook ini harus dibeli Rp10.000 untuk ganti promosi. Sejarah batik secara historis, batik berasal dari zaman dan moyang pada saat itu. Batik dari batik didominasi oleh bentuk binatang serta tanaman akan tetapi kemudian motif batik itu berkembang dan beralih pada motif-motif yang dilukai di awan maupun relief cantik. Selanjutnya melalui penggabungan cara tulisan dengan seni dekorasi pakaian muncul seni batik tulisan yang kita kenal sekarang ini. Jenis dan corak batik tradisional tergolong banyak, namun corak dan variasinya sesuai dengan filosofi daerah masing-masing. Jadi secara macam dari motif batik itu diambil dari motif daerah masing-masing. Contohnya kayak batik Piranti itu diambil dari keragaman keragaman wisatanya, keragaman potensi daerah masing-masing itu diangkat jadi sebuah karya yaitu dalam batik yang pertama ada batik Arang Kusumo itu dari Solo, kemudian batik juga bentuk dari Cirebon,
buat mobilnya itu kayak gitu. Jadi kayak setiap lingkaran itu nah jenis-jenis tadi itu kan tadi udah dijelasin sama ibu bahwa jenis seperti ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bertulis dan bakal kita dan kita kemudian kemudian ada batik print itu kayak pakai mesin cetak bisa, terus yang pakai sablon juga bisa kayak gitu. Nah di sini ada alat dan bahan peralatan dan tulis. Yang pertama bahannya yaitu kain poli, ada bahannya yang sudah dijelasin. Yang kedua, nah ada pewarna. Karena di sini kan kita pakainya yang simple aja, jadi pakai pewarna dari kimia. Biasanya kita itu pakai pewarna itu dari masker sama akor. Perbedaannya hasil sama akor itu kalau dari masker itu lebih si pewarna ini bisa dimengerti. Jadi kayak kita ibaratnya melukis. Jadi kalau akor itu proses dari jadi warnanya bisa dilukis. Dan ada lagi pewarna dari kayu, lalu dari kayu yang putih. Nah kemudian kalau boleh dijelasin ya itu bedanya kayak gitu kayak kayu gitu. Itu alat buat apa ya kayak buat ngambil si nasinya ini tuh kalau kita dilukis atau di gambar gitu. Nah kemudian foto digunakan sebagai alat untuk menjelaskan hal yang ada di buku. Itu aja itu yang buat narasi nama supaya menarik. Kemudian dalaman itu biasanya Kalau gambaran kan masih lihat karena kayaknya kan belum keluar. Jadi ditaruh di sini disampaikan seperti yang ini itu. kayak gini nih. Nah kan karena ini kan besar banget gitu ya dari panjang banget. Jadi kalau biasanya memperhatikan batu itu jadi si kain yang polos itu di situ dulu baru mau itu di dari itu biasanya buat proses pembentukan batu. Ini ada proses pembuatan dan tulis. Nah yang pertama itu proses pembuatan desain. Para sejawat kita bagi Indonesia yang terbaik. Pada episode kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat desain batik itu. Seperti yang episode sebelumnya, alat tulis yang kita gunakan dalam membuat desain batik ini adalah sama, ya. Hanya yang membedakan adalah ukuran dari kertas itu. Kalau desain batik itu lebih besar. Untuk membuat sketsa batik tulis, kita tetap menggunakan kakinya. Adapun ukuran dalam bentuk sketsa batik tulis adalah sebenarnya 0.
kurang lebih 75 cm kali 1 meter. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena untuk batu tulis biasanya dalam satu lembar kain yang ukuran panjangnya kurang lebih 2,5 meter itu tidak hanya melakukan pengulangan 4 kali atau 4,5 kali dari lebar asli. Ya. Para sejawat di kesempatan ini bisa mengatakan. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sketsa batu tulis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita melakukan pembuatan sketsa, kita harus mengetahui dulu sketsa ini akan kita gunakan untuk membuat bentuk apa. Ya, misalnya kita akan membuat sketsa untuk sebuah meja. Nah, kita contohnya seperti ini. Ya, kita lihat. Ya, ini adalah contoh untuk sketsa kemeja. Nah, ini ragamnya sesuai dengan ragamnya ukuran kami. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa motif itu tidak seluruhnya sampai pada ujung dari kertas ini. Kita ambil kurang lebih sekitar 50 cm, sehingga ketika nanti menjadi sebuah potongan kemeja, motif itu akan cukup. Nah, berbeda dengan kalau ketika kita menginginkan bentuk meja itu adalah seluruh motif akan memenuhi seluruh maka sketsa yang kita buat ini harus ya. Cara yang kita Indonesia, sketsa ini di samping tadi kita bisa membuat bentuk sketsa untuk meja, tapi ini pun bisa dijadikan sebagai bentuk sketsa untuk kain panjang. Nah, harus kita perhatikan kalau kita jadikan sebagai sketsa untuk kain panjang, maka ujung bagian tepi sebelah kanan dan tepi sebelah kiri ini harus menyatu, ya. Sehingga ketika pada waktu pembuatan sketsa, maka ini harus dilipat, ya. Kalau kita kemudian ini harus disatukan seperti ini, sehingga ketika nanti wujud menjadi kain yang panjang, maka tidak akan ada dasar yang terputus. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sketsa untuk produk kain panjang atau selendang. Ya. Jadi kalau kita membuat selendang dengan ukuran yang lebar 90, bahannya lebar 90 dan panjang kainnya itu kurang lebih sekitar 2 meter, maka sebaiknya kita harus menyiapkan bagian-bagian tertentu. Terlihat di sini ada bagian tujuh kita batasi dengan motif-motif yang kecil, boleh kita batasi dengan garis, ya. Garis kemudian ini adalah bentuk poin. Nah, ini adalah untuk menunjukkan sketsa ini khusus buat hanya untuk selendang, ya. Nah, bila mana kalau ini harus dibuat untuk kain panjang, maka bagian samping atau bagian kaki ini harus kita kosongkan. Nanti bentuknya bukan lebar begini, tapi panjang. Nah, ini bentuknya untuk membuat mereka. Kadang-kadang kita dalam membuat desain adalah kita harus pertimbangkan dengan kecepatan waktu, ya. Sehingga kita bisa membuat desain itu hanya setengah dari bagian ini, kemudian kita lipat. Nah, itu bisa menggambar dari sebaliknya. Maka setengah dari bagian ini itu akan sama dengan motif yang di sebelahnya, sehingga nanti akan menjadi sebuah desain yang utuh. Ya. Nah, ini bisa mempercepat dalam membuat desain tersebut. Kita akan mencontohkan atau menampilkan ini adalah bentuk sketsa yang digunakan untuk membuat cup atau gundul. Nah, kita hanya membuat setengah dari gundul itu, ya. Bahkan kita bisa juga menginginkan agar sketsa lebih cepat dibuat, kita menjadi
kemudian ketika nanti gawat selesai di bidang yang terkait, maka harus kita tentukan posisinya agar seluruh permukaan, seluruh dari bagian ini masuk pada bidang sekarang tersebut. Para karyawan Cinta Batik Indonesia, saya akan melanjutkan mengenai aplikasi desain batik tulis pada kain. Ya, kita perhatikan di sini salah satu contoh dari desain kumpal. Ya, nah ini pada umumnya kalau kumpal yang di sini itu dibuatnya cukup sebagian dan kita bisa lipat akan menjadi nanti dua bagian yang sama. Ya, nah contohnya seperti apa ketika ini akan diaplikasikan kepada kain sarung. Ini contohnya seperti ini. Ya, nah, ya, ini contohnya. Jadi ketika membuat dari bagian kumpal ini kita cukup menggambar yang berat. Kemudian ketika ditulis atau diaplikasikan ke batik, kita bisa dengan melipatnya sehingga menjadi sumpah seperti ini. Nah, adapun bila kumpal ini kita manfaatkan, kita aplikasikan kepada kain selendang, caranya seperti ini. Ya, jadi bagian papan atau yang kita sebut kalau kita sebut kumpal atau bagian muka ini dalam nama papan ini dari cukup satu dan hasilnya seperti ini. Ya, biasanya kalau selendang itu ada di bagian ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tunjukkan lagi aplikasi dari kumpal itu pada kain panjang. Nah, kalau kain panjang biasanya bentuknya seperti ini. Kan bisa lihat, ini sama. Separuh dari bagian muka, ini adalah sorot, kemudian ini adalah bagian papannya, kemudian kita bagian bawahnya. Kemudian untuk agar menambah dari hari ini kita bisa tambahkan dengan memakai tabur seperti ini. Ya, istilahnya ada yang bilang tabur, ada yang bilang seperti tuntung. Nah, baik. Selanjutnya akan saya contohkan kembali berbagai macam bentuk tumpal ya, yang sekarang itu tidak dari tumpal kombinasi atau juga tumpal tekan, tapi ini adalah tumpal seperti ini. Ya, nah ini berbeda dengan yang tadi. Tidak ada bentuk berhubungnya, tidak ada bentuk sorotnya, tapi bentuknya di sini seperti ada buketan. Maka kadang-kadang ini disebutnya sebagai tumpal buketan. Ya. Bagaimana dengan motif selendangnya? Kalau motif selendang, maka bentuknya seperti ini. Sebagian dari papan ini kita hilangkan, jadi seperti ini. Selanjutnya akan saya contohkan yang berbentuk sorot, ya, atau berbunyi seperti biasanya. Nah, ini adalah bentuk dari muka, ya, muka atau kumpal, ya, bentuknya seperti ini, dan itu menggunakan kursi berbung. Kursi berbung juga ada yang disebut dengan dua garis double, biasanya membatasi, tapi ada pula yang seperti ini, tanpa dibatasi oleh garis yang tegas dan double seperti segitiga. Dan demikianlah para setiawan dan setiawati Cinta Batik Indonesia, mudah-mudahan tayangan ini dapat mendapatkan manfaat. Saya mohon maaf bila mana ada hal yang berbeda dengan kebiasaan Anda. Terus tingkatkan dan kita bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanti mungkin ketentuan undangannya tanya ke sebelumnya. Nextnya kita proses mengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan-dewati Republik Indonesia yang saya banggakan. Pada episode kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan cantik. Ya, perlu kita ketahui bahwa cantik itu sendiri banyak sekali macamnya. Ya, ini salah satu contoh bentuk cantik. Ya, ini merupakan yang kita pegang ini adalah cantik yang terbuat dari salah satu tanaman yang biasa hidup di pinggir sungai. Ya, ini bukan dari bambu, dan yang lainnya juga bisa menggunakan dalam bambu. Kemudian juga ini bagian alat gantinya, kemudian ini adalah alat gantinya. Ya, nah saya menunjukkan ada beberapa macam cantik. Yang pertama, cantik dan mata cantik ujungnya ini adalah sangat kecil sekali. Ini biasa digunakan untuk sebagian untuk memberikan ornamen hias atau desain. Kemudian yang lebih besar pada cantiknya ini juga biasanya untuk membuat outline, untuk membuat garis pada motif. Yang berikutnya ada mata cantik yang kita ujungnya ini dan kita tambah dengan kain. Dan seperti ini bisa difungsikan untuk bagian bentuk yang tembokan. Kemudian berikutnya ini ada cantik yang mata cantiknya ini ujungnya ini adalah pangkat dua seperti ini, dan dua biasa digunakan untuk membuat garis pembatas. Nah, berikutnya ada cantik ya, dengan susuknya itu, mata cantiknya susuknya itu ini ada tiga. Dan ini tiga biasa digunakan untuk membuat desain. Dan yang berikutnya ada cantik dengan pada cantik ini berjumlah 7. Tersebut biasanya cantik beliau. Ya, ini juga difungsikan biasanya untuk membuat desain atau kita menyebut orang biasa. Ya, baik. Mari kita tunjukkan bagaimana kita menggunakan cantik bagi tersebut. Baik, akan saya tunjukkan di sini. Sebelum tindakan ini menggunakan cantik, ada pelapis yang kita sebut namanya tasar. Ya, contohkan. Nah, ini berfungsi adalah untuk melindungi bagian tubuh dari pembatik agar tidak terkena tetesan dari lilin panas. Ya, kemudian cantik sebelum dipergunakan masukkan ke dalam loyang lilin. Ya, kita panaskan beberapa saat. Nah, kemudian setelah itu ya bisa kita tempelkan pada sesuatu ini agar lilin tidak menetes pada bagian kain itu. Kemudian berikutnya adalah posisi cantik. Perhatikan posisi cantik harus menyudut 30 cm, dan tujuannya adalah agar lilin tersebut tidak menetes keras di atas kain. Ya, dan saya lihat saat seperti itu, yang ditarik dengan perlahan. Oke. Tersebut kita berbeda berikutnya kita menggunakan ini adalah nah sebelumnya di itu cukup mencontohkan cantik dengan cara yang berisi kuat untuk cantik.
Biasanya dimusikkan dan ini dapat membuat pembatas. Oke, nah seperti itu contohnya. Baik, kita perhatikan bagaimana cara menggunakan samping ya, yang biasa kita sebut dengan samping Showa untuk membuat outline dari gambar yang telah kita buat di atas kartun tersebut. Maka kita mulai. Kita perhatikan samping tersebut kita tempelkan dulu di sasar, kemudian baru kita tempelkan samping itu mengikuti dari gambar yang telah kita buat di atas kain tersebut. Ya. Kalau menggunakan samping sebaliknya, ya, kita bisa lihat dari arah kiri menuju ke kanan atau dari bawah, kemudian samping itu kita tarik ke atas. Oke, nah seperti ini. Adik-adik, sekarang kita langsung kepada praktek. Pertama itu kan seperti yang tadi saya bilang, kalau itu lukisan ya. Harusnya kemarin kan ibu dosennya bilangnya kalau rumah jadi itu nggak nyiapin gambar, jadi dia belum ini. Nah ini yang ada kalau ini jadi ini di tab bawa pensil kan? Bawa pensil, aku ada. Kamu ada? Perokil aja dulu beli dulu. Dan itu nanti kelompok minta beli itu ya, kalau kan 4 orang nanti Namanya naga ilang katanya gitu. Pasti dia aja. jadi silahkan itunya diteplak dulu ya. Diceplak malam. Kasih Bu. Iya di dia. Iya nakan iya. Iya. Eta Mas.